Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita ya. Apa kabarnya minggu ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Biarpun kita masih di ibadah online, tapi kita harus tetap semangat ya adik-adik. Nah, untuk memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Kita siapkan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak buat berkat dan perlindungan-Mu Tuhan hingga pada hari ini, anak-anak KKR saya Batang Serangan masih dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah online. Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 1 minggu ini Bapak. Bapak, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Tuhan tolong siapkan hati kami anak-anak KKR, semoga bisa menjalankan ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, Engkau juga yang mengetuk pintu teman-teman kami yang belum mengikuti ibadah pada hari ini. Semoga mereka dapat mengikuti ibadah ini juga di rumahnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Baik, kita pada hari ini mau memuji Tuhan dulu. Tapi sebelumnya kamu ingetin untuk adik-adik untuk segera mempersiapkan Alkitabnya dan kolektenya ya. Jangan lupa, oke? Kita mau bernyanyi dulu, kita mau bernyanyi Big or Small. Jadi adik-adik boleh masih ingat kan gerakannya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita sapa lagi sekali lagi ya sebelum kita lanjut ya. Shalom semua anak KKR Batang Serangan. Shalom.
Nah, kita mau lanjut lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi kita sudah buka dengan satu lagu, kita mau lanjut lagi, kita naikkan pujian untuk menambah sukacita kita di hari Minggu ini. Kita mau bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Nah, ini lagunya supaya makin semangat. Kita bikin gerakannya ya. Jadi semua masing-masing di rumah, ayo coba berdiri. Berdiri dulu. Kita bikin gerakannya, ikut sama kakak. Oke, kita bernyanyi lagu, baca kitab suci, doa tiap hari. Ya, kita sudah memuji nama Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik untuk semangatnya. Sekarang kita mau masukin ibadah. Kita mau mempersiapkan hati kita. Siapkan Alkitabnya di depan adik-adik. Kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Dan kakak mau lagu ini menjadi perenungan kita bersama untuk memulai ke ibadah kita untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Baik, kita mau bernyanyi pada hari ini lagu Pulihkan Negeri Kami. Untuk yang belum tahu, kita belajar sama-sama ya. Rendahkan diri, sujud
Shalom adik-adik KAKR, nungguin saya batang serangan. Ya, udah lama ya kita nggak ketemu. Kakak juga rindu kali sama adik-adik semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat terus ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Oke, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa atas segala kasih karunia serta kebaikan yang Engkau berikan kepada kami saat ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati firman-Mu, memberkati guru kami ya Tuhan, agar kiranya dapat menyampaikan firman-Mu kepada kami dengan baik. Berkati juga lah kiranya kami anak-anak-Mu ini, agar kiranya dapat mengerti dan memahami firman yang disampaikan kepada kami, dan juga agar kiranya firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami ingat terus dan kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pada hari ini firman Tuhan pada hari ini itu diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Oke, udah dapat ya semuanya. Lukas itu di mana? Di perjanjian lama atau baru? Iya, benar sekali, pintar ya adik-adik semuanya. Lukas itu di perjanjian baru. Kalau adik-adik lupa, bisa dinyanyikan lagunya Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Nanti cari aja di YouTube ya. Oke, berdapat ya semuanya. Kita bacakan sama-sama, tapi kakak membaca dari sini, adik-adik membaca di rumah. Oke, 1, 2, 3. Dari judul ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menyimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Oke, jadi adik-adik, tema kita itu pada hari ini itu adalah bertumbuh. Untuk adik-adik, anak balita ataupun anak kecil, tahu nggak itu apa artinya benih? Jadi benih itu kayak gambar di sini, itu seperti biji, bukan seperti biji tapi memang biji
untuk menghasilkan tumbuhan, dan tumbuhan nanti menghasilkan buah. Tuh. Itu berasal dari benih itu gitu. Nah, jadi di firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, di situ diungkapkan ada 4 jenis orang. Artinya yang tadi dalam perumpamaan dikatakan ada 4 jenis tanah yang akan ditaburi oleh benih. Nah, yang pertama itu adalah katanya mengenai benih yang jatuh di pinggir jalan. Kalau adik-adik pernah ke sawah, itu lihat kan kalau di sawah itu kayak gambar di sampingnya. Nah, jadi di sawah itu ada ini ya, ada pinggiran untuk orang jalan itu ya, yang di tengah-tengah itu ditunjuk. Nah, itu untuk orang jalan biasanya. Baru di samping kanan kiri itu adalah tempat untuk menanam padi. Jadi kalau benih itu ditanam di yang tempat yang dijalanin tadi, dia nggak bisa tumbuh gitu di situ. Kenapa? Karena memang tanahnya itu adalah tanah yang keras. Jadi mau kalau jatuh pun benih itu di situ, itu hanya cuman jatuh di situ dan dimakan oleh burung ataupun diinjak sama orang. Dia tidak akan bertumbuh dan tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang pertama. Jadi apa artinya? Jadi di firman Tuhan tadi sudah dijelaskan. Artinya itu begini. Hati kita itu anggap seperti lahan ataupun tempat jalan tadi, dan benih tadi itu adalah firman Tuhan. Nah, jadi ketika orang yang memiliki hati yang keras seperti tanah tadi dan dimasukkan dan diberikan firman Tuhan, udah diajarin pun dengan firman Tuhan, tapi jika hatinya keras seperti tanah tadi, dia tidak akan bertumbuh, dia tidak akan berbuah. Artinya dia tidak akan bertumbuh dalam firman Tuhan, dia tidak akan pernah berubah menjadi orang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena hatinya keras. Karena udah dikasih pun firman Tuhan, walaupun dia mendengarkan firman Tuhan, walaupun dia itu datang ke gereja, tapi hatinya tuh keras, dia tidak pernah mendengarkan dengan betul gitu firman Tuhan itu. Dia tidak ada perubahan dalam hidupnya. Jadi kalau dia pergi ke gereja, dia itu nggak mendengarkan gurunya, dia itu main game gitu. Atau pada saat ini dia buka YouTube untuk mendengarkan gurunya menyampaikan firman Tuhan, tapi dia tidak benar-benar mendengarkan, dia sambil mengerjakan yang lain-lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang hatinya seperti tanah yang keras tadi. Lalu yang kedua itu adalah tanah yang berbatu-batu. Jadi kalau di ladang para petani itu mereka itu pasti menyingkirkan batu-batu untuk menanam. Coba yang siapa di sini yang ada ladang bulangnya, ladangnya gitu kan. Kalau kita nanam pasti batu-batu disingkirkan untuk bisa menanam gitu kan. Dijauhkan batu-batunya. Kenapa? Biar akar tadi itu tanam itu bisa tumbuh di situ. Jadi kalaupun ada batu dan ada tanaman itu memang bisa tumbuh, tapi dia tuh nggak kuat, dia tuh jadi gampang dicabut. Dia itu kenapa dia gampang dicabut? Kan karena akarnya itu akar itu seharusnya tumbuh jauh ke dalam sehingga dia bisa semakin kuat, gak gampang dicabut. Tapi jika ada batu, dia tuh nggak bisa benar-benar bertumbuh ke dalam akarnya, jadi dia tuh gampang cabut. Artinya apa? Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini ada orang yang dia itu datang nih ke gereja atau dia tuh mendengarkan firman Tuhan. Dia tuh hari Minggu buka YouTube, dengarkan kakak guru sekolah minggunya menyampaikan firman Tuhan. Terus dikasih tahu, kita anak Tuhan tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu gitu misalnya. Dikasih tahu tidak boleh melawan orang tua, tidak boleh egois, tidak boleh marah-marah gitu. Udah diajarkan. Tapi setelah selesai udah selesai sekolah minggu,
dia masih sabar, masih tidak marah-marah sama orang tuanya. Dia masih jadi anak yang baik gitu. Tapi cuman beberapa jam aja dia gak mau cakap kotor, dia dia rajin gitu, udah siap sekolah minggu dia rajin, tapi cuman sebentar, sampai udah siang-siang, udah sore, udah malas lagi dia, udah udah marah-marah sama mama bapaknya gitu. Itu ciri-ciri orang yang hatinya itu seperti tanah yang berbatu-batu tadi. Nah, benih yang ketiga itu adalah benih yang jatuh di gimana? Wah iya, pintar-pintar semua deh kakak, masih ingat firman Tuhan yang dibaca tadi. Ya, benih yang ketiga itu adalah benih yang jatuhnya di semak-semak ya. Kalau buat adik balita ataupun adik anak kecil yang nggak tahu semak-semak, bisa lihat foto ini. Jadi semak-semak itu dia seperti rumput-rumput liar yang tumbuh di tengah-tengah tanaman gitu ya. Adik-adik punya kebun nggak di rumah? Atau pernah ke ladang gitu kan? Atau di halamannya ada tanaman? Pasti pernah kan lihat mamanya atau papanya ketika berkebun mencabuti rumput, atau kalian diminta tolongin membantu mama papanya mencabut rumput. Nah, itu fungsinya buat apa sih? Ya benar sekali ya. Pintar-pintar adik ini. Fungsinya itu untuk mempercantik tanaman katanya. Biar cantik kak, biar enggak ketutup sama rumputnya gitu ya. Selain itu, adik-adik ada juga fungsi lainnya. Biar nutrisi yang kita kasih ke tanaman kita tadi nggak dicurik sama rumput liar tadi. Kan kita kasih pupuk, kasih air gitu, biar tanaman kita tuh bisa tumbuh dengan sempurna, gizinya tuh sempurna, nutrisinya tuh sempurna, kayak rumputnya tadi dicabut seperti itu. Nah, tahu nggak itu artinya apa? Kan tadi biji ataupun benih itu tadi kita umpamakan adalah firman Tuhan, dan tanah itu tadi kita umpamakan dengan hati kita. Tapi kalau ketika hati kita ini berumput, rumput itu artinya adalah keduniawian ya. Keduniawian ini maksudnya sesuatu hal yang bertolak dari firman-Nya Tuhan gitu. Pokoknya lebih mementingkan hal-hal yang lebih bersifat dunia daripada surga, itu beda ya gitu. Jadi ketika hati kita seperti itu, walaupun kita dengar firman Tuhan, ketika hal-hal yang menggoda gitu ya, menduniawi tadi itu maksudnya hal-hal yang menggoda diri kita, sehingga kita bisa jadi tergoda dan meninggalkan apa yang diajarkan oleh Tuhan gitu. Contoh paling simpel yang paling sering itu seperti paling sering menyontek orang. Kita udah diajarin nih, udah ikut satu teduh, udah ikut sekolah minggu, udah sering dengar lah pokoknya kak menyontek itu nggak bagus gitu kan. Kita udah tahu, kayak kak aku terima, aku tahu itu salah. Tapi ketika kita ini udah berkomitmen awalnya, oke, aku nggak mau nyontek lagi, aku belajar nih, udah belajar gitu kan. Besoknya mau ujian udah belajar nih. Tapi besok pas ujian rupanya keluar soal yang susah-susahnya semua yang kita pelajari nggak keluar. Nah, disitulah ada keinginan tadi tuh, iblis itu berusaha menggoda. Percuma kalau belajar udah capek-capek tadi malam sampai nggak tidur, ujung-ujungnya ini juga nanti nilaimu jelek juga nanti nilaimu gitu, digoda sama iblis. Dan kalau hati yang benih tadi tumbuh di tanah yang berumput liar tadi, kita bisa tergoda dan kita jadi menyontek. Jadi bunga yang tadi kita tanam di hati kita ini tadi, benih tadi tuh, firman Tuhan tadi tuh nggak bisa tumbuh dengan sempurna. Kenapa? Karena rumput liar tadi, godaan-godaan tadi itu menghalangi pertumbuhan bunga yang seharusnya tumbuh dengan bagus tadi itu. Dihalanginya lah bunga tadi, jadi nggak cantik lah dia tumbuhnya, diambilnya lah nutrisinya. Kalau kita jadi terjatuh dalam dosa, kita menjadi menyontek. Coba kalau kita itu menahan diri kita, kalau hati kita itu ada
hati kita itu merupakan tanah yang subur. Tadi yang keempat itu adalah tanah yang subur. Kalau hati kita tanahnya subur, nggak ada gangguan-gangguan yang lain, ketika kita lagi ujian pun, soalnya sesusah apapun, walaupun kita nggak bisa jawab, tapi ketika kita komitmen sama prinsip kita, komitmen sama hati kita, enggak, aku nggak nyontek, itu dosa. Nah, situlah tadi tuh kan mau datang masih rumput-rumput liar tadi kan ke bunga tadi, tapi ketika hati kita bersih gitu kan, rumput liar tadi kita, awas kalau rumput liar gitu, kita cabut, awas jangan ada rumput liar tumbuh di tanahku ini, bersih gitu. Bunga tadi yang kita tanam tadi bisa tumbuh dengan sempurna dan menghasilkan buah. Justru hasilnya apa? Jauh lebih baik kan, walaupun kita nggak langsung melihat pada saat itu juga hasilnya. Mungkin tadi kita menyontek, kita bisa dapatin nilai yang bagus, nilainya A gitu kan, senang orang-orang, senang orang tua kita, senang kakak adik kita, senang nilai kita bagus gitu. Tapi sebenarnya karena bukan murni hasil kerja keras kita, jadi dia cuma sementara gitu keindahannya, tapi efek dalam jangka waktu lamanya apa gitu, dalam jangka waktunya bunganya tadi mati gitu, cuma sementara indahnya, cuma sementara gitu nampak bunganya tadi, tapi karena ketutup sama semak makin tinggi, udahlah matilah tadi bunga tadi. Coba kalau semaknya kita hilangkan, bunganya tadi walaupun awalnya susah gitu kan, walaupun soalnya susah, tapi ketika kita komitmen, bunga tadi dapat tumbuh dengan sempurna. Walaupun nggak saat itu tumbuhnya, pasti suatu saat nanti akan terlihat hasilnya, akan terlihat bunga dan akan terlihat buahnya. Itu. Jadi adik-adik semuanya sudah bisa membedakan, harus dihafal ya, ada 4 jenis tanah tadi ya, diingat dan sudah bisa membedakan. Dan coba kita koreksi diri kita masing-masing, kira-kira aku ini, hatiku ini merupakan tanah yang mana ya Tuhan gitu. Kita cross check hati kita masing-masing. Dan kakak punya tugas untuk adik-adik, nanti adik bisa jawab di kolom komentar, sebutkan nama kalian dan jawabannya. Oke, kakak ada 2 pertanyaan. Kakak mau lihat siapa nih adik-adik yang benar-benar paham dan adik-adik yang benar-benar mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama itu adalah dia ini anak sekolah minggu, dia menonton YouTube. Dulu dia, ini beberapa minggu yang lalu, dia tuh buka YouTube, dia nonton, dia mendengarkan firman Tuhan itu mengenai menjaga kesehatan. Sebelumnya dia itu makannya itu pilih-pilih, nggak suka makan sayur, maunya itu makannya McD aja, KFC aja, atau Pizza Hut aja gitu, yang mau gitu. Jadi dia makannya itu pilih-pilih. Tapi ketika dia sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai kesehatan dan menjaga tubuh, dia tuh jadi terbuka hatinya. Jadi dia tuh berkomitmen untuk menjadi anak sekolah minggu yang sehat. Jadi dia mencoba untuk tidak memilih-milih makanan lagi, mencoba untuk memulai makan sayur, makanannya dihabiskan, makannya lengkap, komplit, 415 sempurna, dan juga rajin olahraga. Dan dia tuh sekarang menerapkan pola hidup yang sehat. Nah, dia itu adalah tipe anak KAKR yang bagaimana, yang hatinya tuh yang bening itu jatuh di tanah yang seperti apa. Oke, lalu yang kedua, ini ada juga anak sekolah minggu, dia mendengarkan firman Tuhan, dia buka YouTube, membuka YouTube-nya tuh memang dia tuh melihat ibadah sekolah minggu, tapi dia itu sambil ngomong-ngomong sama adiknya atau sama orang di rumah, tidak benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan sambil main HP gitu. Nah, itu dia hatinya yang bagaimana? Oke, jelas ya pertanyaannya? Kakak tunggu ya jawaban adik-adik semuanya. Oke, amin. Sampai di sini firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada hari ini. Kiranya ya Bapa, apa yang sudah kami dengar pada hari ini dapat kami ingat dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Pada hari ini,
Tuhan ingatkan kita lagi supaya kita bisa bertumbuh, kita bisa berkembang, berbuah di dalam Tuhan. Nah, kita mau menaikkan lagi pujian untuk Tuhan sesuai dengan tema kita. Ketika kita mau bertumbuh, kita mau berbuah, kita harus hidup di dalam Tuhan. Maka kita bernyanyi lagu Yesus Pokok. Tepuk tangannya. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, engkau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, kau berbuah. Mari kita nyanyi lagu semangat. Semangat ya. Kita ulang lagi sekali. Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, kau berbuah. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, kau berbuah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa atas segala kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami juga mengucap syukur ya Bapa karena hari ini kami bisa bangun dan kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga tadi sudah memberikan persembahan kami, walaupun hanya sedikit dari begitu banyaknya yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk kondisi ini, agar kiranya Bapa kondisi pandemi ini dapat segera mungkin berlalu ya Bapa, karena kami rindu untuk berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah ibadah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga kami, untuk sanak saudara kami semuanya ya Bapa, agar kiranya selalu dalam perlindungan-Mu, agar kiranya sehat selalu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk guru sekolah minggu kami ya Bapa, agar kiranya Bapa dapat selalu dalam keadaan yang
sehat-sehat dan juga berkati perkuliahannya mereka, berkati juga pekerjaannya mereka ya Bapak, dan juga guru sekolah minggu kami yang belum mendapatkan jodoh, kiranya kamu memberikan jodoh yang terbaik bagi guru kami. Kami juga berdoa ya Bapak untuk anak KKR Batang Serangan, kiranya kamu memberkati persekolahannya, Engkau yang memakai mereka menjadi garam dan terang dunia dimanapun mereka berada ya Bapak. Yang kiranya memberkati adik-adik ini agar kiranya bisa tumbuh dan berbuah di dalam namamu ya Bapak. Bapak, banyak juga sebenarnya kesalahan yang kami perbuat yang mengecewakan hatimu ya Bapak. Kami mohon ampun dan kami mohon maaf ya Bapak karena kesalahan-kesalahan tersebut ya Bapak. Bapak, untuk selanjutnya, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami tahu Engkau Allah yang paling mengenal kami dan paling tahu apa yang sebenarnya kami butuhkan. Karena itu Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kepada kita kasih karunia serta damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom anak KKR. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Bye-bye. God bless you. Puji Tuhan untuk ibadah hari ini. Gimana adik-adik, sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan? Semoga bermanfaat ya. Nah, pada minggu ini kita juga tetap mempunyai ayat hafalan seperti biasanya, oke? Jadi coba dicatat, biar jangan lupa. Ayat hafalan kita pada hari Minggu ini diambil dari Kolose 2 ayat 7. Lagi ya, kakak ulangin ya. Kolose 2 ayat 7. Yang isinya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkannya kepada kamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Semoga ayat hafalan ini juga bisa jadi perenungan kita bersama ya adik-adik. Kakak tunggu semua videonya, nanti dikirimkan ke grup WA kita ya. Karena kakak percaya semua anak-anak KKR pasti melakukannya. Terima kasih ya untuk ibadah minggu ini, dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Terima kasih adik-adik, shalom, Tuhan Yesus memberkati.